Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show Kotak Suara. Tentu saja ada dua narasumber kita pada hari ini, ada Bapak Saban dan juga Ibu Fat. Dan kita akan melanjutkan tentang pro kontra ujian nasional yang saat ini masih sangat, fenomenanya sangat meruncing sekali ya permasalahannya pada dewasa ini. Oke Bapak, tadi sedikit kita membahas tentang beberapa indikator pencapaian atau keberhasilan suatu pendidikan itu. Bahwasanya tadi 3 hal ataupun 3 yang diujikan itu sudah meliputi aspek-aspek yang keseluruhan. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Saban seperti itu. Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan, ada beberapa indikator lain, mungkin kegiatan ekstrakurikuler ataupun mungkin kemampuan yang dimiliki, skill-skill lain gitu, yang dimiliki oleh seorang siswa dalam pencapaian keberhasilannya. Tentu saja seorang siswa mempunyai perbedaan kecerdasan gitu ya Pak. Mungkin bagaimana Bapak bisa menanggapi hal tersebut? Iya, begini. 3 itu kan mewakili komponen yang paling penting untuk menjadi seorang lulusan SMP atau SMA atau SMK. Nah, sisanya itu kemampuan yang lain gitu Bapak. Silahkan sekolah mengolah sendiri. Kalau negara kan nggak mungkin mengurusi sampai yang renik-renik, misalnya di situ ada tari trapsiloan, rogo, ujiannya bagaimana ya, nggak mungkin. Jadi yang the most important thing ini dikendalikan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu kan ini kan sejalan dengan preambul undang-undang melindungi segenap warga negara termasuk dari praktik pendidikan yang nggak benar. Betul sekali. Sudah itu saja Bapak? Ya. Iya, memang mungkin dari kacamata tersebut Bapak ya, kita sudah mengetahui bahwa memang seorang siswa dididik dari awal, mungkin dari sejak TK, diajarkan bukan hanya saja membaca, menulis, mungkin aspek-aspek lainnya ya, tetapi juga dalam kepandaian bernyanyi, mungkin dalam hal bermain atau apa. Jadi ternyata itu memang sebuah indikasi yang perlu dikelola atau dikembangkan oleh masing-masing sekolah ya, harus. seperti itu. Jadi memang kemampuan 3 aspek tersebut yang diujikan ataupun sebagai yang mewakili beberapa hal tersebut, dan yang lainnya sekolah memang harus memaksimalkan kemampuan siswanya seperti itu. Itu sekaligus Putri begini, sekaligus porsi yang banyak menentukan kelulusan sekolah, iya. Karena pemerintah hanya mengambil 3. 3, betul sekali. Yang important itu, iya. Terus mengenai ini Bapak, kualitas pendidikan, mungkin kualitas pendidikan yang berada di Kota Malang itu sendiri. Apakah di Kota Malang ini sendiri sudah mengalami pemerataan pendidikan? Seperti itu Bapak. Apakah pendidikan yang berada di Kota Malang, masing-masing daerahnya, wilayahnya itu sudah memiliki pemerataan pendidikan yang sekiranya bisa sejalan gitu untuk mencapai indikator tersebut? Nah kalau ini saya akhirnya harus berbicara dalam kapasitas sebagai ketua Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah. Saya tahu persis data pendidikan di Kota Malang karena saya memimpin lembaga akreditasi gitu ya. Nah, persoalan terbesar yang dihadapi oleh Malang itu adalah variasinya yang luar biasa. Ada sekolah yang uang jutaan itu barang kecil ya. Tetapi ada sekolah yang ya disebut mau mati juga nggak mati, mau hidup juga nggak hidup. Nah sebetulnya kaitannya dengan itu akreditasi. Makanya di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada 3 toh. Akreditasi, sertifikasi, evaluasi. Nah, evaluasi itu menguji apakah anaknya, gitu kan? Jadi menguji siswanya toh. Gitu. Nah kemudian sertifikasi itu juga menguji gurunya, kelayakannya. Tadi Bu Fat sempat singgung apakah sudah memenuhi syarat apa belum, gitu ya. Gitu. Nah terus kemudian yang terakhir akreditasi mengevaluasi lembaganya. Nah dari 8 standar itu, ya memang kalau sekolah-sekolah yang sudah cukup dikenal di Kota Malang sudah memenuhi syarat lah gitu ya. Gitu. Tetapi juga masih banyak yang belum, Nah, sehingga ke depan saya kira itu ya. Jadi ke depan kalau pemerintah kota mendengarkan keputusan kasasi Mahkamah Agung itu gitu ya, mestinya anggaran pendidikannya ditingkatkan karena tidak hanya bertahan itu harus lebih meningkat seperti itu. Pendidikan memang mengawal kepada keperbaikan. Jadi apa namanya itu si John Dewey itu mengatakan bahwa dunia itu tidak sepenuhnya jelek, tidak sepenuhnya baik, tapi bisa diperbaiki. Gitu. Betul. Jadi pendidikan itu memang tidak pernah berhenti. Pendidikan memang tugasnya mengawal ke depan. Jadi kalau kita frustrasi itu bukan karena kita gagal mencapai, bukan, tapi karena harapannya meningkat terus. Dulu kita punya wajib belajar 6 tahun, cukup kan Bu? Gitu ya, itu. Nah, setelah selesai 6 tahun masa berhenti di situ? Menjadi 9. Iya. Jadi ideologinya pendidikan itu memang kemajuan. Betul gitu. sekali. Jadi sekarang wajib belajar SMP, beberapa daerah sudah
SMA. Jadi memang harus seperti itu. Nah, untuk itu semua gitu ya, maka baik di APBN maupun di APBD harus ada keberpihakan yang jelas dari pemerintah gitu ya, untuk menyediakan ini. Kita nggak boleh dong semena-mena menetapkan 76% passing grade, tetapi setelah itu dibiarkan saja nggak dikasih ini. Nah, itu nggak boleh. Tidak ada tindak lanjutnya seperti itu, Bapak ya? Iya. Jadi kalau kita menggunakan Undang-Undang 45 itu, preambulnya itu, evaluasi sertifikasi akreditasi itu bagian dari proteksi, bagian dari melindungi segenap warga negara. Tetapi menyediakan itu bagian dari mencerdaskan bangsa. Itu. Betul sekali. Mungkin Ibu Fat ada beberapa tanggapan mengenai hal tersebut. Saya menanggapi yang tadi Pak Saban. Saya merasa putusan mahkamah itu juga memang ada perbaikan. Nah, ini bagaimana kita bisa tahu ya, masyarakat khususnya, bahwa sekarang para di dunia pendidikan yang mau melakukan ujian itu, bahwa dilaporkanlah paling tidak bahwa guru yang dulunya misalnya tidak S1 menjadi S1 misalnya, itu kan ada peningkatan misalnya secara kualitas. Kemudian dari S1 misalnya ke S2 dan seterusnya. Kemudian juga sarana. Ini gimana kita bisa tahu bahwa kami sudah melakukan perbaikan loh, gurunya sudah begini, sarannya begini gitu. Ini siapa sebenarnya yang berhak untuk melaporkan? Yang bertanggung jawab seperti itu. Sehingga kalau kita misalnya mau 56, kita menjadi 7 sekian, kita sebagai masyarakat tentu punya hak untuk mengawal gitu. Tapi selama ini kami belum tahu guru-guru kita itu seperti apa sih sebenarnya. Apakah sertifikasi itu juga sudah jaminan bahwa guru kita sudah semakin baik? Bagus, gitu. Ini kayaknya kita perlu dengar Pak Saban, sehingga kita ini sebenarnya pro kontra itu sendiri akan menjadi hilang ketika semua, terutama lembaga pendidikan, menjelaskan kepada masyarakat gitu. Ya memang bisa lewat revisi, ya memang bisa lewat koran, seminar dan sebagainya. Tapi kalau ini belum ada angka tepat, barangkali pro kontra itu tidak akan pernah selesai Pak Saban. Ini terutama saya ya dalam hal ini gitu. Saya ingin meyakinkan gitu bahwa saya tidak gampang pro dan kontranya, tapi saya ingin meyakinkan apakah betul sudah ada perubahan daripada sebelumnya. Buktikan, mana buktinya kepada kami. Kami ingin tahu gitu. Jawab pada. Oh, terserah Pak Saban kalau bisa menjelaskan secara panjang lebar dan jelas. Saya punya konsep yang sederhana untuk menjelaskan semuanya. Namanya public accountability. Akuntabilitas publik. Kita harus ingat bahwa pendidikan itu adalah layanan publik. Ia bukan layanan pribadi, bukan komoditas. Ya. Karena ia yang masuk itu anaknya publik, menggunakan sumber daya publik, ya kan? Betul. Pada akhirnya harus memiliki akuntabilitas publik. Nah, ujian nasional adalah bagian dari akuntabilitas publik. Itu. Termasuk sebetulnya yang kita perlukan, Ibu, ya, itu. Janji Menteri Pendidikan itu yang harus juga dilakukan akuntabilitas publik. Gitu. Jadi kita memang harus mengawal, gitu. Dari mana itu? Yang pertama, ada fungsi kontrol dari DPR. Kita lihatlah DPR kita yang kita pilih itu memang sudah mengalokasikan. Yang punya hak anggaran kan DPR. Gitu. Nah, itu apakah sudah meloloskan 20%? Dan 20% itu uangnya ada apa enggak? Karena dulu ketika saya masih di Jakarta itu, setiap kali kita ngomong anggaran pendidikan, ternyata menterinya masih rajin donor meeting, gitu, cari uang ke sana kemari, itu angka doang gitu loh. Ini yang saya sebetulnya repot gitu menjelaskannya gitu ya. Nah kalau seperti itu berarti kan nggak ada uangnya. Nah misalnya turun ke sini seharusnya di Kota Malang juga seperti itu. Nah ini saja kemarin kan saya termasuk orang yang ikut berperan merumuskan Perda nomor 13 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang. Waktu itu belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan persentase. Kota Malang sudah mulai menyebutkan 10%. Karena waktu itu dipisahkan dari anggaran rutin. 10% dari ini. Nah, ternyata kan setelah itu kan berat sekali. Kemarin hampir kurang dari 10%. Ini kan kebangetan itu. Undang-undang yang di atasnya bilang 20%, yang di Perda hanya kurang 10%. Dari 10%. Nah, itu kalau dalam kaidah hukum kan salah, kan spesialis. Hukum yang di atas itu membatalkan yang di bawahnya. Iya, itu. Jadi mestinya seluruh Perda itu harus tunduk kepada undang-undang. Undang-undangnya menyatakan 20%, ke bawah harus 20%. Nah, ini di Kota Malang ternyata untuk 10% saja kemarin otot-ototan. Seperti itu. Gitu. Jadi saya akhirnya ketika ditanya, Pak bagaimana kondisinya berdasarkan hasil akreditasi kok masih jelek gitu ya. Ya memang anggarannya nggak banyak gitu. Jadi saya kira itu. Tapi sebagai orang yang belajar tentang ilmu pemerintahan, saya memahami karena memang kebutuhan masyarakat tidak hanya
Tentang pendidikan, ya, betul sekali. Tetapi ya itu kalau kita mau tahun dan selamanya ya harus pendidikan. Itu sendiri sudah ada beberapa bagian atau aspek yang saya rasa sudah mewakili ataupun mungkin sudah melaksanakan tugasnya untuk mengontrol ataupun bersama mengetahui tanggung jawab masing-masing bagian seperti itu, Bapak. Dan saya punya satu lagi, Putri. Iya. Malang Kota. Iya, Bapak. Itu menurut saya itu agak aneh. Malang itu kota pendidikan, tapi lihat nilai ujian nasional kita Ya, jeblok terus. Hal mengenai pro kontra ujian nasional yang tentu saja akan kita bahas bersama Ibu Fat dan juga Pak Saban. Tapi tetaplah bersama kami di Dama TV, suara Anda tidak hanya masuk kotak.